Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asikku. Kali ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan dari pembuatan kartu Jakarta Pintar atau yang dikenal dengan KJP Plus gitu ya, tahap 2 tahun 2025. Langkah awalnya gimana sih untuk membuat ini? Yo teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, yang belum like silakan like, dan yang belum share nanti di-share ya, agar semuanya yang membutuhkan informasi ini bisa mengetahui gitu. Dan juga pastinya ya, nanti ada informasi-informasi terbaru terkait dengan pendidikan. Sebelum teman-teman mengisi formulir pendaftaran KJP Plus di tahun 2025 ini, teman-teman wajib mengecek status DTKS itu sendiri sesuai dengan konten yang sebelumnya ya, ada di channel saya terkait dengan KJP gitu ya. Jadi di konten sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa persyaratan untuk penerima KJP Plus itu sendiri memiliki persyaratan umum dan persyaratan khusus. Di antaranya persyaratan khusus itu terdaftar dalam DTKS. Maka teman-teman wajib untuk mengecek terlebih dahulu di DTKS ini. Bagaimana caranya? Memasukkan nomor NIK ya, nomor induk kependudukan. Di sini masukkan gitu ya. Lalu kalau sudah teman-teman masukkan nomornya, silakan teman-teman untuk cek NIK. Nanti akan keluar pengecekan NIK ini gitu ya, bahwa dari kategori itu adalah DTKS gitu ya, periodenya sekian, statusnya masuk penetapan. Kalau teman-teman belum ada di sini, maka teman-teman tidak bisa untuk pengajuan daripada KJP itu sendiri gitu ya. Terus bagaimana Pak? Menunggu, karena nih saya contohkan lagi. Kalau bentuknya seperti ini, sehubungan dengan adanya instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN gitu ya, saat ini dikenal dengan DTKS, masih dalam proses transformasi ke DTSEN, sehingga Kementerian Sosial RI menutup sementara fitur usulannya. Jadi nanti dibuka, tenang saja, nggak usah panik begitu ya. Jadi teman-teman, kalau sudah masuk ke dalam data DTKS, langsung saja kita mengisi formulirnya. Nah, nanti formulirnya bentuknya seperti ini. Di sini ada data pribadi siswa, ada data pribadi wali, gitu, dan yang terakhir adalah kontak darurat. Kita bahas satu persatu. Di formulir kelengkapan data KJP Plus, calon penerima bantuan biaya operasional pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus tahun anggaran 2025. Yang pertama, NIK. Silakan teman-teman melihat di bagian ini ya. Nah, ini NIK-nya nih. Sudah paham ya? Nah, di sini dituliskan, di bagian ini dituliskan. Sudah. Terus masukkan nomor KK. Nah, ini nomor KK-nya. Dimasukkan. Jangan sampai ketukar ya. Gitu. Terus namanya, karena ini data pribadi siswa, silakan tulis nama peserta didiknya atau putra-putri dari teman-teman gitu ya. Jenis kelaminnya diisi, lelaki atau perempuan. Tempat lahir diisi juga sesuai dengan yang ada di KK gitu ya. Terus tanggal lahirnya adalah tanggal lahir peserta didik itu sendiri gitu ya. Terus nama ibu kandung. Nah, sudah, masukkan alamatnya. Alamatnya menggunakan yang mana? Menggunakan alamat yang ada di KK, sehingga memudahkan nanti ketika memverifikasinya. Gitu ya, RT, RW, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kode posnya jangan lupa. Lalu masukkan kelasnya. Sekarang kelas berapa? Misalkan kelas 7 atau kelas 10, silakan lanjut. Gitu ya. Terus NISN, silakan masukkan NISN-nya. Kalau nggak tahu ya, atau yang belum ada, ya di strip aja dulu. Tapi kalau yang sudah ada, silakan diisi. Ya. Di bagian NPWP teman-teman
Ini kalau yang belum punya, maka di-strip saja dulu. Sudah, masa berlaku identitas seumur hidup. Nomor HP, silakan masukkan nomor HP orang tua yang aktif. Ingat, yang aktif. Karena kenapa? Ketika nanti teman-teman ada berkas yang kurang, pihak dari operator sekolah bisa menghubungi teman-teman. Gitu ya. Jangan sampai yang nggak aktif. Alamat suratnya itu diambil sendiri gitu ya. Terus tipe alamatnya adalah alamat rumah gitu ya. Terus juga status tempat tinggal, bukan milik pribadi atau milik pribadi. Ya, Pak, kalau misalkan punya neneknya gimana? Ya, tulis boleh di sini milik pribadi gitu ya. Terus agama, silakan masukkan sesuai dengan agamanya. Pendidikan, kalau jenjangnya SD ya SD, SMP ya SMP, SMA ya SMA. Gitu ya. Terus PKBM ya PKBM, disesuaikan. Kalau di bagian disabilitas tidak ada, maka lanjut ke bagian data wali. Data wali, masukkan nama orang tuanya. Kalau nama omnya boleh nggak Pak? Boleh. Nah, berarti putra-putri ini mengikut dari omnya gitu ya. Terus juga nomor KTP, silakan masukkan. Terus masa berlaku KTP-nya sampai dengan berapa gitu ya. Nah, ini harus sesuai dengan kakaknya nih gitu ya. Terus data wali, nama walinya siapa? Orang tua atau walinya atau tantenya atau omnya yang memang berada di satu kakak itu sendiri gitu ya. Terus nomor KTP, NIK, silakan masukkan nomor KTP-nya. Sudah, masa berlaku KTP-nya sampai kapan? Seumur hidup gitu ya. Nah, NPWP gimana? Kalau belum ada, strip aja. Kartu keluarga. Ya, silakan nomor kartu keluarganya dituliskan. Tempat lahir dituliskan. Tanggal lahir dimasukkan gitu ya. Di sini ada hari, bulan, tahun. Jadi tanggal, bulan, tahunnya. Lanjut, jenis kelaminnya. Pekerjaannya apa? Kalau pekerjaannya sesuai dengan konten yang sebelumnya, kalau ketentuannya itu berarti nggak bisa dapat ya, gitu ya. Kayak TNI, pegawai negeri itu nggak bisa. Lanjut, nama ibu kandung, wali, siapa? Terus juga status pernikahan, silakan diisi. Alamat, RT, RW diisi ya, sesuai dengan kakak yang ada. Terus provinsi, juga samakan dengan yang ada di kakak. Status tempat tinggal, di mana nih tinggalnya? Milik pribadi, gitu ya. Nomor handphone, dimasukkan nomor handphonenya. Nomor telepon kalau ada. Tipe alamat rumah, gitu ya. Lanjut, kontak darurat. Nah, di kontak darurat ini silakan selain wali siapa, gitu ya, yang bisa dihubungi. Namanya ditambahkan di sini. Nomor identitasnya, NIK-nya silakan masukkan. Hubungannya adalah silakan mau pilih yang mana, orang tua kandung, orang tua tiri, angkat gitu ya, ipar, semuanya boleh yang ada di kolom ini. Alamatnya dimasukkan, RT RW-nya juga masukkan, semuanya sama, dimasukkan sesuai dengan data yang ada. Nomor telepon adalah nomor telepon yang bisa dihubungi dan aktif. Ingat, harus aktif gitu ya. Nah, ini adalah formulir pendaftaran KJP Plus. Lanjut untuk pengisian surat permohonan KJP Plus. Nanti ini teman-teman wajib di print ya, gitu ya. Kalau nggak dapat dari sekolah, ini di print, nanti ada di kolom komentar. Silakan teman-teman ngeprint dulu gitu ya. Nanti diisi pakai tangan boleh gitu ya. Alamat disesuaikan, RT RW disesuaikan dengan data yang ada. Seperti yang ada di KK atau di KTP-nya. Terus dengan ini saya mengajukan bantuan biaya operasional pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP Plus untuk anak saya yang data sebagai berikut. Tulis ya namanya, nama peserta didiknya. Jangan nama orang tuanya, ingat yang di atas ini adalah nama orang tuanya, yang bawah adalah nama anaknya.
Lengkapi semuanya gitu ya, nama sekolahnya, alamat sekolahnya, diisi RT RW-nya. Kalau nggak tahu alamat sekolahnya, silakan searching di Google, ada gitu ya. Terus lanjut. Di sini selain data di atas, saya juga melampirkan berkas fotokopi kartu keluarga. Nanti jangan lupa fotokopi kartu keluarganya di bawah gitu ya untuk dilampirkan. Lanjut, di sini sudah ya tanda tangan pemohon. Siapa? Orang tuanya gitu ya. Lanjut di surat pernyataan. Nah, di surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Orang tuanya ini ya, nama KTP-nya dituliskan, pekerjaannya dituliskan, alamatnya dituliskan. Nah, di sini adalah menetapkan benar orang tua atau walinya. Kalau orang tua berarti coret yang walinya, orang tua berarti isi dari nama peserta didiknya, NISN-nya berapa, gitu ya, kelas berapa, sekolahnya di mana, alamatnya. Oke, lanjut ke bawah, tanggalnya jangan lupa ya pengajuannya. Terus yang membuat pernyataan orang tua, tulis namanya sesuai dengan yang di atas ini, gitu ya. Silakan dibubuhkan materai 10.000. Lanjut kepada surat pernyataan ketaatan penggunaan KJP Plus. Nah, di sini nanti dituliskan nih 2025. Bertanda tangan di bawah ini nama peserta didik, sekolah gitu ya. Kelasnya berapa, nama orang tua atau wali, alamat rumahnya. Sesuaikan dengan data yang ada di atas gitu ya. Jangan sampai beda-beda gitu, nanti nggak diverifikasi. Terus juga Jakartanya diisi, tanggalnya sesuaikan. Terus juga mengetahui orang tua atau walinya, oke, materai 10.000, tanda tangan, penerima bantuan gitu ya. Sudah teman-teman. Ini dia bagian-bagian yang nanti teman-teman harus isi. Semuanya ini ada di kolom komentar. Jadi silakan teman-teman unduh dulu ya, atau pergi ke tukang fotokopi ya atau warnet, nanti bisa di-printkan. Sudah, baru diisi. Gitu ya teman-teman. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like. Dan jangan lupa informasi ini di-share ya, agar yang lain mendapatkan informasinya. Dan kelengkapan berkasnya juga bisa diunduh di sini gitu ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.